menjadi bagian dari LDK IMI As-Sofat. Di LDK, kamu bisa menjadi bagian dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang kemuslimahan, dakwah, kaderisasi, maupun bidang forkom. Ingat, Ormawa ini tidak cocok untuk semua orang. Ormawa ini hanya cocok untuk kamu yang ingin menyalurkan bakat yang kamu miliki, ingin memperdalam ilmu keislaman, belajar ilmu kepemimpinan, ingin menjalin ukhuwah dan memiliki banyak teman, ingin menambah pengalaman dan banyak relasi yang positif. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami. LDK IMI As-Sofat merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus Ikatan Mahasiswa Muslim Indonesia yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa atau Ormawa berstatus sebagai unit kegiatan mahasiswa di Politeknik Indonesia Surakarta. LDK IMI As-Sofat didirikan pada tanggal 5 Mei 2013 dengan diprakarsai oleh Ukhti Nungki Saraswati, mahasiswa angkatan 2013. LDK IMI As-Sofat memiliki tujuan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan berupaya membentuk kader-kader pengemban dakwah di lingkungan kampus. Bagaimana sih struktur pengurus di LDK IMI As-Sofat? LDK IMI As-Sofat diketuai oleh Amartya Firda Rosita Dewi, dibantu oleh wakilnya Anggita Rahmawati, mempunyai 2 sekretaris yaitu Dea Ika dan Ning Hasna, mempunyai 2 bendahara yaitu Anita Yuli Utami dan Rizka Novianti. Lalu apa saja bidang-bidang di LDK ini? LDK ini memiliki 4 bidang yaitu 1. Kemuslimahan dikoordinasi oleh Hidayah Nur Afif. 2. Forum komunikasi dikoordinasi oleh Nur Ainung. 3. Syiar dakwah dikoordinasi oleh Erian Aji Wiratma. 4. Kaderisasi dikoordinasi oleh Nia Firdayanti. LDK IMI As-Sofat telah melakukan banyak program dakwah. Beberapa di antaranya ada 1. Pengajian bersama, 2. Bagi takjil, 3. Khataman Al-Quran, 4. Buka bersama pengurus, 5. Kurban, 6. Baksos atau pengabdian masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dakwah lainnya, LDK IMI As-Sofat juga bekerja sama dengan DP Peduli dan FSLDK. Siapkan diri untuk selalu semangat melanjutkan lembaran hebat bersama di kampus tercinta kita dan juga berdakwah bersama LDK IMI As-Sofat. Menjadi insan yang mampu memberikan manfaat bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk banyak orang. Salam kenal dari kami, keluarga besar LDK IMI As-Sofat Politeknik Indonesia Surakarta. Baris
Dengar, Mbak. Mbak. Ya, Mbak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua yang hadir di sini bisa diberi kesempatan waktu dalam satu acara, di mana acara ini merupakan salah satu langkah dari kegiatan rekrutmen pengurus baru LDK IMI Asyofat, yaitu pengenalan LDK dan dilanjutkan dengan wawancara dengan calon anggota atau calon pengurus baru LDK IMI Asyofat. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiat, serta mudah-mudahan akan sampai pada kita semua insyaallah. Teman-teman, ikhwan wa akhwatullah insyaallah yang berbahagia, alhamdulillah perkenalkan, saya Nur Ainung nih, biasa dipanggil Ainun atau teman-teman bisa panggil Mbak Ainun ya. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki perkuliahan semester 5 dari program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Saya saat ini diberi kesempatan oleh panitia untuk menjadi MC atau pembawa acara pada kegiatan acara pagi hari ini. Dan sebelum dimulainya acara ini, perkenalkan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Umum LDK IMI Asyofat periode 2021-2022. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi pengenalan LDK. Kemudian yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang kelima, nanti ada pengenalan dari calon anggota baru ke LDK ya. Kemudian yang terakhir, penutup
dilanjut dengan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acaranya ya. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Umum LDKI IMI Asofat periode 2021-2022 oleh Ukhti Amartia Firdausita Dewi. Kepada Ukhti dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengarkan? Maksudnya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bisa, Kak. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil mujanatu uristum wa bima kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amabatu. Yang saya hormati kepada semua yang sudah hadir dalam acara ini, terkhusus untuk para panitia acara Open Recruitment dan pengenalan LDKI IMI Asofat dan juga para calon anggota LDKI IMI Asofat tahun periode 2021-2022 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara pengenalan LDKI IMI Asofat ini dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa ada gangguan satu apapun dan halangan satu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan kita suri tauladan yang baik dan akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum saya mengatakan sesuatu sambutan, saya berterima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengisi sambutan sebagai Ketua Umum LDKI IMI Asofat dalam acara pengenalan LDKI IMI Asofat tahun 2021-2022 ini. Sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan teman-teman semua, saya Amartia Firdausita Dewi. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman LDK itu Mbak Amar atau bisa juga Mbak Amartia. Alhamdulillah di sini saya diamanai sebagai Ketua Umum LDKI IMI Asofat periode 2021-2022. Saya berasal dari Prodi Dedik Farmasi, alhamdulillah semester 5. Selanjutnya, Open Recruitment ini merupakan acara tahunan di LDKI IMI Asofat, di mana tujuannya untuk mengenalkan keadaan di LDKI IMI Asofat, dan kita juga berbagi pengalaman di LDKI IMI Asofat ini, ruang sebagai kita untuk menjalin tali silaturahmi baik dari angkatan bawah sampai angkatan atas. Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat datang untuk calon anggota LDKI IMI Asofat ini. Calon anggota LDKI IMI Asofat ini semoga nanti bisa istiqomah di LDKI IMI Asofat, dapat menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya dengan baik. Organisasi LDKI IMI Asofat ini adalah sebagai wadah gerakan, ide, tempat sharing komunitas, forum komunikasi dan silaturahmi. Terus jangan lupa untuk dimaknai semua dengan nilai ibadah serta menjadikan nilai kemanusiaan, bekerja sama, berkolaborasi, dan koordinasi dengan baik.
Dan jangan lupa jadikan wadah organisasi ini menjawab keinginan berorganisasi kalian semua. Dan untuk yang terakhirnya, saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia acara dalam rangkaian Open Recruitment LDK IMI Asofat tahun 2021-2022 ini, mulai dari awal terbentuknya ide Open Recruitment dan sampai detik ini bisa terlaksana meet pengenalan LDK IMI Asofat, dan nanti akan dilanjutkan wawancara oleh tim wawancara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Osi Amatia atas sambutannya yang luar biasa ya. Mudah-mudahan, insyaallah. Kemudian nih kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi pengenalan LDK IMI Asofat yang akan dipaparkan oleh Hidayah Nur Afifah. Kepada Ukti Hidayah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini Hidayah Nur Afifah sebagai pembaca materi Open Recruitment anggota LDK IMI Asofat 2021. Di sini saya sebagai CO Kemuslimahan dari D3 Farmasi semester 5. Selanjutnya, LDK IMI Asofat adalah suatu organisasi atau lembaga dakwah yang berada di Politeknik Indonesia Surakarta. Organisasi ini didirikan di Surakarta pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1412 Hijriah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sesuai dengan bidangnya, maka tujuan IMI atau Ikatan Mahasiswa Muslim Indonesia Asofat adalah melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan tuntutan Rasulullah dan berupaya membentuk kader-kader pengemban dakwah di kampus. Next. Sasaran dakwah IMI atau Ikatan Mahasiswa Muslim Indonesia Asofat secara umum adalah manusia sebagai makhluk Allah yang paling tinggi. Lebih khusus dan merupakan sasaran utama adalah mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta sebagai calon pemimpin umat dan sivitas akademi di lingkungan Politeknik Indonesia Surakarta sebagai pendukung kader dakwah. Next. Ruang lingkup atau garis besar haluan organisasi. Syiar Islam yaitu mengoptimalkan syiar keislaman kepada sivitas akademi khususnya dalam masyarakat pada umumnya. Kaderisasi mengoptimalkan fungsi kaderisasi mandiri yang profesional dan integral, mengoptimalkan pembinaan ruhiyah, fikriyah, dan jasadiyah pengurus dan anggota, jaringan dan komunikasi, menjalin dan menjaga hubungan dengan pihak internal, eksternal Politeknik Indonesia Surakarta untuk mencapai tujuan organisasi. Mengoptimalkan kerjasama dengan jaringan untuk memperkuat eksistensi IMI Asofat. IMI Asofat berfungsi dan berperan sebagai lembaga dakwah Islam di lingkungan Politeknik Indonesia Surakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. IMI Asofat berperan untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa muslim dalam rangka menciptakan lingkungan islami di Politeknik Indonesia Surakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Visi misi. Yang pertama, visi menjadikan LDK IMI Asofat sebagai wadah untuk membentuk generasi muslim dan muslimah yang berkualitas aktif dan inovatif dengan tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar serta berkontribusi untuk agama dan masyarakat. Misi yang pertama, mendekatkan generasi muda muslim dengan ilmu dan ajaran Islam
melalui jalur komunitas ilmiah, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, membina serta mengembangkan ajaran Islam yang murni dan rahmatan lil alamin. Misi yang ketiga, mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui berdakwah. Yang keempat, menumbuhkan cinta terhadap religi. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan dengan organisasi internal maupun eksternal kampus. Yang keenam, menciptakan kerukunan anggota. Yang ketujuh, menjalin tali persaudaraan dan rasa saling memiliki antar anggota. Profil pengurus, yang pertama Ketua Amardia Firda Rosita Dewi, Wakil Ketua Anggita Rahmawati, Sekretaris 1 Dea Eka Ismatul, Sekretaris 2 Ning Hasna Kinasih, Bendahara Anita Yuli Utami, yang kedua Rizka Novianti. Pada bidang kemuslimahan terdapat 9 anggota. Yang pertama CO Hidayah Nur Afifah, yang kedua Triana, yang ketiga Yunika Nur Hidayati, yang keempat Mutiara Lahirtani, 5 Aprilia Trisya Dewi, 6 Putri Safa Amalia, 7 Hasna Nabila Kodrunada, yang ke-8 yang ke-9 Restu Indri. Pada bidang dakwah Erian Tama sebagai CO dan Tri Jatmiko dan Haidar. Pada bidang kaderisasi Nia Firdayanti sebagai CO, Sri Rezeki, Ika Julianti, Prihatini Dwi, Fitriana Kusuma, Diana Mudia, Hana Hanifah, Dinar Azizah, Puspita Mayasari, dan Lilis Setiohati. Pada bidang Forkom, Nur Ainung sebagai CO, Vita Kutriniawati, Nabila Fauziah, Frida Widya, Siti Nur Aini, dan Yuni Pratiwi. Proker pada bidang dakwah yang pertama mengadakan kajian dakwah online setiap 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. Yang kedua, mencari informasi dan share apabila ada kajian dakwah dari manapun sesuai syariat. Yang ketiga, membuat kajian dakwah untuk mahasiswa Polinus 3 bulan 1 kali dengan fasilitas sertifikat free atau sertifikat secara online atau offline. Yang keempat, update dalil nakli atau akli dengan sumber yang hak atau pasti bisa dipertanggungjawabkan di grup setiap jam 5 sore selama Ramadan. Proker bidang kemuslimahan, yang pertama kegiatan rutin mentoring, yang kedua seminar kemuslimahan peserta untuk ruang lingkup ekstern atau intern, yang ketiga fresh and fun 1 periode 2 kali. Untuk bidang kaderisasi, yang pertama rekrutmen anggota LDK tahun ajaran baru, yang kedua studi banding dengan LDK kampus lain, yang ketiga quality time LDK 3 bulan 1 kali, dan yang keempat mengadakan mabit. Proker bidang Forkom yang pertama publikasi media sosial, puzzle fit IG pengurus dan proker LDK IMI, update konten dakwah hari-hari besar Islam maupun nasional, konten spesial Ramadan, kegiatan LDK IMI, upload konten YouTube, pengadaan jagat pengurus LDK IMI. Kegiatan yang sudah terlaksana pada periode ini adalah pengajian, bagi takjil, khataman Al-Quran, bubur pengurus, kurban, dan baksos atau pengadaan masyarakat. LDK IMI Asofat bekerja sama dengan DT Peduli dan FSLDK Solo Raya. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilalui, yaitu kajian Valentine pada 14 Februari tahun 2019. Selanjutnya, kegiatan bagi takjil dan buka bersama alumni pada Ramadan tahun kemarin. Selanjutnya, kegiatan kajian Ramadan yang sudah dilalui pada Ramadan juga tahun kemarin bersama dengan buka bersama.
Selanjutnya kegiatan korban. Kegiatan korban ini dilakukan bersama dengan kolaborasi dengan kampus lain. Sekian dari pemaparan materi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Uti Hidayah atas pemaparan materi ya, yang insya Allah nih ya bisa bermanfaat buat teman-teman calon anggota LDK baru ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih apa sih, ada apa aja sih di LDK, kemudian kegiatannya apa aja, kemudian kegiatan apa saja yang sudah terlaksana. Nah, ini buat bahan teman-teman ya untuk bisa dapat gambaran nih, dan mungkin bisa dijadikan bahan untuk mengkorek ide-ide untuk keberlanjutan LDK ini Asyofat ke depannya. Begitu ya. Oke, next kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Nah, di acara di sesi ini kita santai aja nih, nggak usah tegang-tegang amat. Kita nggak lagi ngikutin acara seminar atau lagi ngikutin kajian, nggak kok. Santai aja, enjoy. Uratnya dilemesin dulu biar nggak salah urat ya. Oke. Nah, teman-teman ya, silahkan nih ya, sebelum dari teman-teman senior nih ya, yang udah lama di LDK nih ya, setengah abad bisa dibilang. Sebelum kita yang bertanya, teman-teman calon anggota baru LDK IMI Asyofat, silakan yang mau bertanya, korek terus informasi dari pengurus lama apa aja, silakan monggo, apa aja yang mau ditanyakan. Kemudian kalau misalnya penasaran nih dengan divisi masing-masing nih kegiatannya apa saja ya, gimana cara menghandle divisinya, monggo silakan teman-teman, khususnya calon anggota baru dulu ya, nanti bisa sebutkan nama terus sama pertanyaannya. Oke, silakan. Kak, saya mau nanya. Ya, boleh banget, banyak gak apa-apa. Coba sebutin namanya dulu, kemudian dari prodi mana, terus pertanyaannya apa. Perkenalkan, saya Wahyu Nur Safitri dari prodi MIK. Saya mau bertanya, yang kemuslimahan itu tadi gimana, Kak? Soalnya tadi sinyalnya keputus. Oke, kemuslimahan Uti Hidayah ya. Mau tanya apa nih? Mau diulang slide-nya di bagian kemuslimahan, atau mau tanya tentang prokernya apa aja gitu? Mau tanya kegiatannya. Oke, kegiatannya mungkin untuk yang sudah berjalan sama yang belum ya. Mungkin Uti Hidayah bisa menjawab pertanyaan dari CA. Monggo. Iya, terima kasih pertanyaannya Adik Wahyu Nur. Ya. Kalau dari kemuslimahan itu yang udah terlaksana itu kemarin kegiatan Ramadan itu kan sama-sama kayak dari syiar sama kemuslimahan tuh berdua juga bisa. Habis itu yang udah kelaksana kemarin itu kajian di FSLDK Solo Raya, itu kayak Grid Muslimah Training, udah terlaksana. Dari kemuslimahan ada perwakilan 5 orang. Rencana proker yang mau dilaksanain itu spoiler dikit ya, mau ada
mentoring 1 minggu full untuk mempelajari Al-Quran. Habis itu yang terakhir nanti ada penutupan fresh and fun. Seperti itu, Dek. Oh, lah kalau yang dakwah itu yang kan katanya tadi ada dalil akli sama nakli. Lah itu iya ya. Itu proker dari syiar dakwah itu dari yang Ikhwan, dari yang cowok. Itu biasa dilaksanakan di Ramadan, ya. gitu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Dek Wahyu Nur Salfitri atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman dan khususnya Dek Wahyu bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada Dek Ayu Ambarwati ya. Monggo. Iya Kak, iya saya mau tanya, ini kalau misalkan kita itu ikut kegiatan itu biasanya seminggu berapa kali atau gimana ya Kak? Oke, pertanyaannya. Mungkin intinya itu di LDK setiap minggu kegiatannya apa aja gitu ya. Iya, setiap minggu kegiatannya apa aja, kemudian waktunya itu mungkin seminggu berapa kali atau bagaimana gitu Kak? Oke. Mungkin ada yang bisa menjawab. Teman-teman dari LDK ini mungkin ditanyain kegiatan rutin sama kegiatan besar di LDK gitu ya. Monggo teman-teman ada yang bisa jawab. Izin menjawab ya Nun. Gini, sebelumnya terima kasih ya Dek untuk pertanyaannya dengan Dek Ayu siapa tadi? Ayu Ambarwati. Pertanyaannya bagus sekali. Itu jadi gini deh, kalau secara pengumpulan proker itu kita ada kayak rapat pengurus sama rapat anggota dan juga rapat rutin. Kalau yang rapat anggota itu biasanya itu gabungan sama rapat rutin. Tapi karena kemarin qadarullah baru ada pandemi, jadi untuk rapat pengurus dan rapat rutin itu agak tersingkirkan nih. Jadi gimana ya? Ya belum bisa terlaksana secara maksimal. Tapi kita tetap akan ada tatap muka itu di acara seperti rapat-rapat kegiatan. Jadi di awal keperiodean itu kita udah bikin nih rancangan kegiatannya itu apa aja. Nah itu nanti katakanlah di bulan Januari atau Februari itu kita akan ada kegiatan. Nah, itu setiap anggota itu diusahakan ikut dalam acara itu gitu. Tapi kalau untuk rapat kegiatannya itu mungkin nanti dari tim panitia aja gitu. Kalau yang diwajibkan ikut itu untuk kegiatan besar LDK yang melibatkan kampus seperti kegiatan Ramadan. Itu kita selalu dipasrahi sama kampus untuk mengadakan kajian gitu. Kadang juga khataman, kadang juga tahsin gitu. Terus yang kedua itu kurban. Nah, untuk kurban itu setiap anggota itu diwajibkan untuk datang. Terkecuali kalau memang ada gangguan atau halangan gitu. Jadi untuk kegiatannya itu sebisa mungkin semua anggota itu tetap hadir di gitu. Apa udah ada gambaran atau masih ada pertanyaan lagi nih? Ya Kak, terima kasih. Ya, Kak, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Sama-sama deh. Yuk, monggo yang lain bisa ditanyakan. Silahkan dikorek apapun sebelum nanti tim wawancara yang menanyai adik-adik sekalian.
Afwan ya Ukti. Assalamualaikum. Saya mau bertanya kalau tentang hataman Quran itu ada acara tertentu atau rutinitas dari LDK ya. Kalau rutinitas dari LDK itu diacarakan berapa bulan sekali atau gimana, Kak? Terima kasih. Izin menjawab lagi, Nun. Jadi gini ya, oh ya terima kasih ya Dek Amir untuk pertanyaannya. Gini, untuk yang khataman itu kita mengikuti dari kampus, tapi juga terkadang kita mengadakan khataman sendiri. Kayak kemarin itu kita kalau nggak salah mengadakan khataman 2 kali. Yang pertama itu untuk kegiatan kita sendiri, dan yang kedua itu bareng sama kampus. Kalau yang bareng sama kampus itu kita ngikutin sistem dari kampus. Jadi nanti dari kampus itu membagi setiap personil yang ikut khataman itu 1 juz atau dari ayat berapa sampai surat berapa, dari surat apa ayat berapa sampai surat berapa ayat berapa gitu. Nanti di akhir baru kita pengajian. Itu kalau sistem dari kampus. Tapi kalau sistemnya LDK itu kita pembagian tiap 1 orang itu 1 juz dan kita penyetoran setiap malamnya gitu. Kalau yang kemarin itu alhamdulillah kita udah mengadakan itu 1 kampus juga, tapi tanpa dosen, jadi cukup mahasiswanya aja gitu deh. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Rani mau nanya. Iya. Pertanyaan beda atau sama dengan Amirul ini? Nur Amirul. Salah, Kak. Khalas, afwan ya Ukti. Yang Rahmi itu Nur. Mungkin sinyalnya ini yang agak keganggu. Baik, kita oke. Oke. Dia lanjut di kolom chat nih. Pertanyaannya bentar. Nah, masih loading sebentar. Oke. Ini pertanyaan dari Dek Rahmi Astini. Sebelumnya Dek Rahmi Astini dari prodi mana, Dek? Nih,
pertanyaannya, Afwan Kak. Oke, dari chat. Apakah ada kegiatan untuk berbagi kepada masyarakat, Kak? Oh, pertanyaannya kegiatan untuk berbagi ke masyarakat umum ya. Ini pertanyaannya. Apakah ada kegiatan untuk berbagi untuk masyarakat umum gitu ya? Intinya, silakan monggo teman-teman dari pengurus lama ada yang bisa menyampaikan jawabannya. Oke, Rahmi dari Prodi Emika. Semangat ya, sama-sama di Emika. Semangat terus di LDK. Monggo teman-teman ada yang mau menjawab? Yuk, dari pengurus yuk. Jawab. Ayo, ayo. Ya, monggo. Yang kemarin ikut berbagi mungkin bisa share pengalamannya. Itu dilakukan kapan dan sasarannya siapa aja. Monggo. Izin menjawab ya. Oke, ini Dek Rahmi akan dijawab sama Mbak Hidayah ya. Ya, terima kasih Dek Rahmi pertanyaannya. Kalau pengabdian masyarakat itu banyak, kayak yang korban kayak gitu kan juga itu nanti disalurkan ke masyarakat juga dagingnya. Terus kalau yang lainnya itu seperti kayak pembagian takjil, kayak gitu dilaksanakan di Ramadan. Habis itu kemarin juga ada setelah acara korban juga ada pembagian sembako ke warga kayak gitu sih, Dek. Ya, kayak gitu ya Dek Rahmi. Kalau ditanya untuk berbagi kepada masyarakat itu kita program besarnya itu ada di kurban. Nah, kalau kemarin itu apa ya? Karena masih tersisa ya dananya ya, Mbak Hidayah. Iya, sisa dana kan itu kan dana korban kolaborasi. Jadi sisa dana dibagiin buat sembako, buat kayak yang tukang becak di jalan, warga-warga sekitar kampus, pengemis kayak gitu. Nah, ya betul banget. Nah, itu ya mungkin kegiatan intinya ya itu ada di kurban sama bagi takjil di bulan Ramadan. Nah, karena kemarin itu kegiatan kurbannya masih alhamdulillah masih ada dana ya, jadi untuk memaksimalkan dana dari donatur ya, jadi kita nggak menyalahgunakan dana, kita tetap menyalurkan itu kepada yang berhak dengan membuat kegiatan bagi-bagi sembako ke masyarakat umum kayak gitu deh. Jadi kalau dibilang kegiatan patennya itu apa ya, ada dua, kurban sama berbagi takjil kayak gitu. Gimana Dek Rahmi, Astini jawabannya? Oh iya, baik Kak, terima kasih kembali, semoga bisa dipahami dan menjadi gambaran untuk teman-teman. Monggo selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan nih? Monggo. Kalau tidak ada nih ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk teman-teman LDK lama nih, gimana nih selanjutnya kita minta
dari teman-teman calon anggota baru untuk memperkenalkan diri atau nanti pas wawancara aja dan kita tutup acara pada pagi hari ini. Gimana teman-teman? Perlukah pengenalan satu persatu terlebih dahulu dari CA baru atau tidak perlu? Perkenalan dong Nun. Nanti kan kalau yang mereka dari wawancara kan cuman tim wawancara aja yang tahu. Kan di sini kan kita nggak tahu. Betul, tak kenal maka tak sayang. Iya, oke. Siap-siap. Mudah-mudahan insya Allah lulus semua ya. Insya Allah nanti kalau ditanya ini itu langsung jawab aja sesuai yang ada yang muncul di pikiran teman-teman ya. Tapi harus disaring dikit lah ya. Oke, mungkin bisa dimulai ya perkenalan satu persatu nih dari CA baru ya. Kalau untuk pengurus lama gimana? Perlu juga nggak? Perlu ya? Menurutku perlu ya. Oke, nanti kita mulai dari CA baru dulu pengenalan, kemudian kalau sudah selesai baru ke pengurus lama nih yang ada di Rumit ini. Monggo ya, kita mulai ya. Siap-siap, tak panggil namanya ya. Dimulai dari ini Indriaswani. Nama cuma bisa dibaca Indriaswani, Dek Indrias. Bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Oke, monggo. Mungkin pertanyaan umum aja ya, nama, kemudian prodi alamat, kemudian dari prodi mana. Nanti selebihnya monggo teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Indria Suwanisa Kurota Ayun dari Prodi Sistem Informasi. Rumah saya di Mojolaban, Sukoharjo. Begitu, Kak. Oke, halo Dek Indrias dari Prodi SI nih. Berarti Iya. temennya Mbak Dea ini. Kenal Mbak Dea enggak? Belum. Oh, belum. Nanti Belum, ya. Iya. kenalan deh sama Mbak Dea. Boleh. Dari Sistem Informasi ya, Mbak Dea dari Mojolaban, Sukoharjo nih ya. Iya. Sukoharjo. Iya, benar. Teman-teman. Mojolabannya mana, Dek? Tuh, ditanya Mojolabannya mana? Seliran, Kak. Bekonang. Seliran. Seliran. Rumahnya mana, Kak? Iya. Bekonang, Dek. Iya. Saya cuman itu tok, Triagan. Tetangga desa maksudnya. Iya. Loh, dapat tetangga kan. Enak toh. Malahan. Tak kenal tuh emang bener tak kenal tuh maka tak kenal. tak kenal ya maka kenalan. Iya betul, bukan tak harus ya, tak kenal maka tak harus, bukan ya. Oke, itu tadi pertanyaan pertama untuk Indria dari Mbak Amar ya. Terus kemudian dari teman-teman yang lain nih, mungkin dari bersama CA baru juga nggak apa-apa, atau dari pengurus lama. Monggo. Boleh on cam nih. Boleh on cam nggak? Boleh on cam nggak dilihat? Halo. Halo, Kak. Ya Allah. So beautiful. Oke, sama-sama. Nggak usah dibales ya. Sama-sama. Tuh, udah di monitornya Mbak Amar kelihatan nggak nih?
Kelihatan, Masya Allah, cantik banget. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dek Indriana, bukan kamu. Oh, jangan ubah-ubah nama dong. Potong kambing loh. Indrias, Indrias, yaitu Indrias. Nah, yang benar Indrias. Oke. Beda. Syukran, Dek. Iya, Kak. Oke, selanjutnya masih ada nggak? Ya, udah. Untuk yang selanjutnya tetap on cam ya, buat perkenalannya. Jadi biar kita juga tahu. Gitu. Setuju. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke CA berikutnya nih, kita kenalan. Udah nggak ada nih? Dari pengurus lama nih, semester 3 nggak ada. Kita nanti collab loh, kerja bareng lagi untuk LDK semester 3 dan semester 1 loh ya. Semester 5 udah mau purna loh. Jadi teman-teman ini ya, wajib membangun hubungan yang baik dengan calon pengurus yang baru gitu. Karena biar komunikasinya lancar juga, karena berdasarkan dari pengalaman di LDK ya, komunikasi itu yang susah banget buat diterapin. Komunikasi sih ada, tapi komunikasinya kayak jarak antara nggak ke semua. Jadi mungkin ada yang malu untuk berkomunikasi di grup. Jadi komunikasinya secara 2 arah, nggak ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Yang itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Tapi monggo dibiasakan 1 atau 2 kali nggak apa-apa, biar jadi kebiasaan teman-teman juga. Kan kasihan nih kalau misalnya kita malu terus nih untuk up diri kita di grup, nanti teman-teman juga malah ikut-ikutan malu kan, karena nggak kenal. Ya nggak? Nah, kayak gitu, mungkin sedikit gambaran ya di LDK seperti apa. Salah satunya hal kecilnya itu. Oke, selanjutnya nih, kalau nggak ada ya, Dek Indrias, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin cukup, mungkin kita bisa kenalan lagi lebih lanjut di LDK. Oke, lanjut ke siapa ya? Oh, ini nih, Dek Khairil Muna nih. Iya, Kak. Mohon maaf ya sebelumnya, karena namanya itu beda unik gitu lah. Jadi saya kira kemarin itu masuk ke CA Iwan, ternyata dikonfirmasi balik sama Dek Puspita, ternyata itu temennya ya, yang seangkatan apa enggak sih? Iya, seangkatan. Kalau Muna ini perempuan ternyata. Mohon maaf ya, ini tak sampaikan maaf saya langsung, biar Iya, Kak. tidak ada jangan ada gitu ya. Iya. Muna bisa perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Khairul Muna. Saya dari program studi farmasi angkatan 2020. Saya dari Salatiga. Wow, Salatiga jauh ya. Deket, Kak, cuma 2 jam. Jauh itu, lumayan kesel. Oke. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang di mana, Dek? Di Solo atau masih di rumah? Masih di rumah. Nah, ke Solo yuk. Iya, Kak. Hari Rabu ke Solo besok. Alhamdulillah. Karena spoiler ya, nanti insya Allah akan diadakan kegiatan di Solo. Jadi yang belum ke Solo, yuk ke Solo.
Mohon maaf, Hit, tak spoiler. Enggak apa-apa, malah ben banyak yang mau ikut toh. Enggak kok, enggak sendiri kok, Dek Amir. Tenang. Tenang, masih ada. Iya, ada temennya kok. Kalau mau temen lagi, coba deh ajak dari teman-teman kampus 1 gitu, diajak ke LDK IMI. Kan insya Allah nanti akan ada pendaftaran gelombang kedua gitu. Ya, makanya diajak aja temannya biar sama-sama berjuang di jalan kebaikan insya Allah ya. Niatnya kebaikan insya Allah, dapat pahala. Oke, itu aja tadi Mbak Anggita Rahma ini mau bertanya apa Mbak pertanyaannya untuk Dek Khairil. Nggak jadi kok. Berarti di sini belum ngekos toh, Dek? Udah Kan nginep pesen di tempat rumahku nggak apa-apa. udah pesen tempat kos Kak, tinggal ninggalinnya di sana. Oke. Ditawari Mbak Anggita, nggak apa-apa ditawari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih udah ditawarin. Tapi karena udah punya tempat tinggal sendiri, ya sudah itu ya bisa nolak nggak apa-apa ya. Mbak Anggita juga mungkin nggak keberatan kalau ditolak. Karena alasannya Iya, nakal ya kan. betul. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk Khairil Muna, mungkin? Kayaknya udah nggak ada ya. Dek Khairil cukup untuk pengenalannya. Nggak ada yang mau, belum ada yang kepo mungkin ya. Nanti mungkin kalau udah di LDK mungkin banyak yang kepo. Oke, Open kameranya belum, Kak? On cam coba dulu. Oh iya. Teh Hasna Nabila minta on cam. Bisa nggak deh on cam dulu bentar? Bisa, udah. Nah, di screenshot kalau mau apa lagi mukanya ya. Wajahnya. Insya Allah. Di HP-ku nggak ada loh. Hah? Sip, Kak, udah. Oke. Tuh, kenalin ya, siapa tahu mungkin ketemu di kampus. Sering ya mungkin ya, kan seangkatan. Gimana sih? Iya, Kak. Iya. Ngerjain temennya ini asik. Oke, terima kasih Dek Khairil. Kita lanjut ke CA berikutnya. Ini ada yang tadi nih kesal sendiri nih karena cowok sendirian katanya, padahal enggak ya, ada temennya kok. Dek Amir Nur Amirul, Dek Amir Nur Amirul Hak. Monggo Dek, bisa nggak perkenalan dulu? Sinyalnya aman kan? Jangan. Man. Oke, aman kan? Monggo perkenalan, nama, alamat di mana, kemudian dari prodi mana. Selanjutnya nanti bisa pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amirul Haq. Panggil aja Amir. Soalnya penyebutan nama Nur Amirul Haq itu kayaknya sulit sekali, jadi panggil aja Amir. Saya prodi saya dari teknologi otomotif. Alamat atau tempat tinggal saya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Terima kasih. Wow, jauh sekali, ini udah di luar pulau kita nih teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan nih. Kepulauan Bangka Belitung. Kalau nggak salah ya. Kepulauan Riau apa Kepulauan Bangka Belitung ya? Kepulauan Bangka Belitung. Jauh nih. Kalau dikasih bahasa Jawa nih nggak bakalan ngerti. Teman-teman pakai Ngerti kok. kok ngerti? Lama Ngerti. di Jawa. Udah lama di Jawa. Ya, 3 tahun di Jepara, Mbak. Oh, kayak gitu. Jadi domisili aslinya itu di
Kepulauan Bangka Belitung tapi udah lama menetap di Jepara gitu ya, Dek? Ya, Mbak. Oh, iya. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk Dek Amir Nur Amirul. Monggo. Kalau nggak ada mungkin saya deh. Dek Amir di Jepara itu ikut orang tua atau gimana sih? Atau sama tante atau saudara? Jauh banget ya, Dek? Terus, Mbak. Ngekos sendiri? Enggak, sama teman orang Batam. Oh, orang Batam juga. Sama-sama jauh ya. Dapat informasi kuliah di Indonesia itu gimana? Dari mana, Dek? Dari internet. Oh, dari internet. Wow. Anunya apa, SMA atau SMK-nya di mana di kemarin? SMK-nya di Jepara. Oh, di Jepara. Oke. Terus ketemu temannya dari Batam. Ketemunya di kampus. Atau Ya, udah sama-sama kenal dari Jepara? dari kampus. Adem ayem ya, sama temennya jangan berantem ya. Jangan berantem. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain ke Amir Nur Amirul? Nggak ada? Kalau nggak ada, Jeparanya mana, Dek? tapi dari Mbak Anggita Rahma, Jeparanya mana, Dek? Jeparanya di Mayong, Mbak. Mayam apa Mayong. Mayang? Mayong. Mayong. Kecamatan Alumsari. Mayong ya? Lah kok jebul tonggo? Jebol tonggo. Lah tonggoku dhewe kuwi. Oh, tak kira jebol genteng. Tetangga apa, Kit? Desa, kabupaten, provinsi, kecamatan, kan banyak sih. Bapakku wong Jepara, Nun. Kecamatan Alumsari, Dorang, Mayong lah. Oh, sama, no. Di dekat itu loh, Mbak, pesantren Balai Kambang. Di mana, Git? Oh, aku mburi pabrik apa tuh? Sepatu apa-apa kae lho, Dek. Pabrik sepatu berarti HWI. Apa itu? Heeh, kayak Dek lali Dek wis ra tau mulih. Ya nanti kalau pulang ke sana bareng-bareng. Kalau Dek Amirul pulang, Mbak Agita ya diajak. Kalau Mbak Agita pulang, jangan lupa Dek Amirul diajak, gitu aja. Tuh, ada lagi nggak mau ditanyain, Kit? Ke Amir. Ya benar-benar. Mau ditanyain nggak? Dah, tonggo dhewe. Walah. Kudune ki dikorek terus biar Ampun, Nun. biar dekat, bertambah dekat, biar nanti pulangnya bareng-bareng, nggak canggung lagi, ya nggak sih? Tapi tahu batas ya. Bisa. Tahu batas, jangan yang aneh-aneh ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke CA berikutnya. Next. Ampun, Nun, itu aja, Nun. Ya, terima kasih. Sudah, Dek. Dek Amir, sudah cukup pertanyaannya, pengenalannya. Mungkin nanti lanjut di sesi wawancara selanjutnya nih, masih ada waktu dikit. Siapa ya? Ada Istiqomah deh, kita ke Dek Istiqomah. Ada nggak nih? Bisa denger nggak suaranya Mbak Nun? Dek Istiqomah. Hadir, Kak. Oke. Angga, Dek, bisa perkenalan nih, giliran kamu perkenalan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari Prodi Farmasi, alamat saya dari Sragen. Oke, dari Sragen. Istiqomah dari Prodi Farmasi. Alamatnya Sragen. Oke, mudah-mudahan bisa kayak di LDK bisa kayak namanya ya Istiqomah. Tapi istiqomahnya untuk jangan maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau istiqomah terus di LDK walaupun sudah lulus nggak apa-apa. Emang kayak gitu kalau di LDK biarpun sudah alumni tapi tetap ngejalin komunikasi yang baik dengan pengurus LDK yang baru yang ada. Enggak teman-teman yang lain ada nggak yang mau ditanyain? Kalau Ada Mbak. siapa nih? Ini kebanyakan farmasi ya ternyata. Ya, dari farmasi. Udah jadi Kebanyakan dari dulu emang. udah jadi apa ya turun temurun kita ya. LDK ini dominan dari farmasi. Gitu. Tapi juga Masya Allah sekali karena di farmasi itu juga sibuknya nggak main-main dan semoga nanti yang masuk di ini farmasi dan juga farmasi terus mengemban amanah di LDK juga semoga tetap bisa bertanggung jawab istiqomah juga amanah amin mengikuti jejak kakak-kakak tingkatnya yang dulu-dulu Tuh, karena yang amanah dan bertanggung jawab itu susah ya. Banyak yang kalau nggak sanggup lari. Enggak, kalau lari dikejar lah, jangan dibiarin. Oke, itu ya ada istiqomah. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada nih, tadi ada ya, Dek Puspita mau nanya ya? Iya, mau tanya Mbak. Oke, monggo. Ya, Mbak. Istiqomah dulu SMK atau alumni SMA mana? Saya dari SMK. Non kesehatan. Oh, non kesehatan. Kirain sama kayak saya gitu loh, yang dari Sragen. Citra Medika. Oh. Saya SMK 1 Sragen. Kenapa pengen di farmasi, Dek? Minat, Mbak. Dulu kan juga pengen ke Cimed, cuma ya orang tua keuangannya kurang ya istilahnya keberatan lah, terus ngambilnya di SMK 1. Oh gitu, kalau gitu semangat ya kuliahnya. Baik Kak, makasih. Oke, semangat kuliahnya mau untuk bertanya, Kak. ya monggo. Untuk siapa nih pertanyaannya? Untuk saya kah? Semuanya, Kak. Oh, semuanya. Oke. Pertanyaannya Itu loh, apa? Kak. Apa itu? Pengurus LDK itu ada anak TO nggak, Mbak? Oh, anak TO ada dong. Ada Mas Eki, Dek. Nanti yang wawancara kamu itu ya dari TO. Mungkin orangnya rada pemalu ya, jadi kamu jangan ikut-ikutan malu. Gas aja terus. Oke. Aku juga pemalu. Pemalu apa? Pemalu Ya, apa? pemalu. Bukan awalnya toh pemalu kan, terus kedepannya malu-maluin enggak kan? ada di amin jangan khawatir insya Allah di LDK ini semua prodi itu ada gitu. Yang untuk TO itu malah tahun kemarin ketumnya sendiri itu anak TO juga Ya, betul. Terus tahun ini alhamdulillah ya jadi periode ini itu kayak sejarah ya, sejarah kalau misalnya selanjutnya itu ganti ketumnya cowok lagi,
Ya mungkin baru Mbak Amar ini ya yang maksudnya ketumnya itu Ahwat ya gitu. Jadi sebelumnya itu Ikhwan. Jadi kalau misalnya besok ketumnya Ikhwan mungkin bisa dibilang baru Mbak Amar itu ya yang Ahwat. Oke, The Amir. Itu ya tadi ya sendiri atau enggak. Kalau seniornya nih kakak tingkatnya ada kok dari TO. Laki-laki ya yang pasti Ikhwan. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya untuk Dek Istiqomah udah ya selesai ya pengenalannya. Ini nanti dilanjut di wawancara kita. Ngejar waktu nih. Untuk selanjutnya Dek Ana Latifa. Dek Ana Latifa. Bisa dengar nggak Dek? Iya, Kak. Oke. Bisa. Oke. Monggo bisa perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Latifah Nur Jannah, bisa dipanggil Ana Latifah, dari Prodi MIK, alamatnya Solo. Oke, itu tadi perkenalan singkat ya dari De Ana Latifah dari Prodi MIK. Alamatnya Solo. Monggo teman-teman ada yang mau ditanyain ya. Nggak ada nih. Nggak ada mau tanyain. De Ana dari Prodi MIK. Oh ada yang nanya nih Mbak Pusita Maya Sari, Solonya di mana Dek? Sangkrah, Pasar Kliwon. Solonya di Pasar Kliwon, Sangkrah. Berarti deket masuk samping luas itu ya? Kan sih? Iya. Iya. Ya dekat berarti. Ke situ Dek Pus. Gimana? Mau bertamu kah? Boleh Kak, silahkan. Tapi saya sekarang tinggalnya di asrama. Asrama. Oh berarti belum di rumah. Iya, nyambi di asrama sini. Kayak gitu. Udah kalau Dek Pus kita kalau mau main ke rumahnya ini ya janjian dulu, jangan langsung ujuk-ujuk ke sana ya. Oke, ini ada lagi nih dari Lilis Sulistyawati. Dulu waktu SMK atau SMA pernah mengikuti organisasi apa aja? Itu katanya. Saya dari alumni pondok, jadi semuanya ada dapat organisasi juga. Organisasinya itu namanya apa Dek? Tohika? Kalau saya dulu pernah jadi di anggota perpustakaan. Oh, anggota perpustakaan. Anggota perpustakaan. Iya. Itu Dek Lilis, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mbak Nana mondoknya berapa tahun? Mondoknya 6 tahun. Pondok Salaf apa pondok Aliyah? Pondoknya pada SMP biasa. Gimana Dek Amiro? Kedengarannya tadi. Putus-putus kok Mbak? Pondoknya pondok apa Dek? Salaf atau apa tadi? Salaf apa biasa? Pondoknya pondok tarbiyah. Tarbiyah. Ya itu ya. Oke nanti kalau mau lanjut nanti lagi aja ya. Oke, udah nggak ada. Kita next lagi ya. Itu ya Dek Ana Latifah. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Ya, belum on kamera Mbak. Apa gimana? Itu Mbak Ananya belum on kamera.
Gimana deh Ana Latifah, keberatan nggak kalau open kamera? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau deh Amir. Nanti Nggak aja. apa-apa lah, kelamaan mohon tahu kayak gitu emang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kegiatan di LTK baru bisa ketemu langsung aja ya. Oke, terima kasih Dek Ana. Kita lanjut ke Ya. ya. Kita lanjut ke CA berikutnya. Ini ada tadi di atas. Argia Salsabila. Monggo Dek Argia bisa lihat bisa dengar suara saya nggak? Dek Argia Salsabila. Monggo Bisa, Dek. Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkia Salsabila dari Prodi D3 Farmasi. Saya dari Salatiga. Oh, farmasi dari Salatiga. Nggak bareng ini ya? Nggak bareng Dek Istiqomah? Salatiganya. Khairul Muna, Kak, yang Salatiga. Oh, astagfirullah. Kan luput. Bareng nggak itu? Bareng nggak sama? Bareng, Kak. Satu SMK, satu kosan, satu kuliah sekarang. Satu angkatan berarti juga. Iya. Oke. Oh, tadi Istiqomah dari Seragen ya? Lupa. Maaf ya. Oke, Dek Ardia, ini temannya Khairul Muna. Tadi temennya sama Hasna juga, sama Ning Hasna Nabila, sama Ning Hasna juga, sama Pusita juga. Ya udah deh. Monggo, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita next saja ya untuk mempersingkat waktu nih. Nggak ada nih Dek Argia Salsabila. Nggak apa-apa ya. Tapi Iya, Kak. nanti kita ketemu di LDK lagi. Salah. Kemudian kita lanjut ke CA berikutnya, ada Dek Hanif Hanafi nih. Ini juga sama ya, namanya unik kayak Khairul Muna. Tadi saya salah menempatkan ke kelompok Ikhwan, mohon maaf ya. Monggo Dek Hanif. Iya, Kak. Dek Hanif Hanafi. Bisa dengar suara saya nggak? Monggo bisa perkenalan diri. Bisa. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hanif Anafi dari Prodi Farmasi. Alamat saya Karangasem, Hule, Nogosari, Moyolali. Cukup, Kak. Oke, dari Nogosari, Boyolali. Ya, wah jauh banget ini. Iya. Paling pelosok berarti ya, Boyolalinya, Nogosari. Iya, benar-benar. Ngelewatin bawah Sumatera sih? Enggak sampai situ. Kalau ke Politeknik Indonesia malah dekat kok, Kak. Oh, berarti kenal sama Mbak Devi nggak? Mbak Devi. Desi siapa? Mbak Devi siapa sih? Siapa nama lengkapnya Mbak Devi? Dia juga ini rumahnya di Nogosari, Boyolali. Devi Indriartina. Indriartina. Itu mahasiswa angkatan 2018 lulus tahun ini. Oke, tak kira kenal. Oh, kurang tahu sana. Enggak apa-apa. Nanti waktu kita meet ketemu kalau waktu offline. Insya Allah. Ya. Oke. Mungkin bisa untuk pertanyaannya kita skip, kita selesaiin untuk semua sih ya. Oke, untuk Hanif Hanafi, terima kasih banyak atas perkenalannya ya. Nanti kita lanjut kenalan lagi ya. Sama-sama, Kak. Ya. Next, selanjutnya kita ke Dek Rahmi Astini nih.
Monggo Dek, Dek Ramiati ini bisa dengar suara saya? Sinyalnya masih belum baik nggak Dek? Dek Ramiati kan tadi sinyalnya kurang baik ya. Kayak gini juga Dek Ayu Ambarwati. Ya udah deh, kita next ke CA berikutnya ada Endah Cahya. Dek Endah Cahya bisa dengar suaranya Mbak Nun nggak? Dek, siapa tadi? Endah Ya, Cahya. Kak. Oke, monggo bisa perkenalan diri tadi ya, nama, alamat, dari prodi mana? Perkenalkan, nama saya Endah Cahyaningrum dari Prodi D3 Farmasi. Alamat saya di Kalijambe Sragen, angkatan 2020. Oke, Sragen ya. Berarti bareng Istiqomah enggak ya? Beda, Kak, beda jauh. Oh, beda jauh. Saya paling barat. Oh, paling barat. Ini udah sekelas nggak? Enggak juga. Enggak. Saya angkatan 20, Kak. Oh iya. 2020. Aduh, gimana sih? Angkatan 2020. Iya. Berarti temennya Khairil Muna ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Banyak temennya malah lebih bagus, tapi ini ya tetap membaur sama yang lainnya gitu ya. Iya, Kak, siap. Apa ini? Oke. Untuk Dek Endah Cahya, terima kasih ya. Kita lanjut. Kok mati?